Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, dulur-dulur kabeh. Kali ini, aku bakal nyeritake kisah nyata dari seorang pendaki yang ngalami kejadian aneh di gunung. Kadang, ada hal-hal yang ora bisa dijelasno karo akal sehat, tapi bisa dirasakno. Semoga cerita iki dadi pangeling kanggo kabeh, utamane sing seneng mendaki. Ayo, simak ceritane. Hujan rintik-rintik jatuh di atas dedaunan pinus, menciptakan suara gemerisik halus di tengah sunyinya hutan gunung. Malam itu gelap pekat, hanya diterangi cahaya headlamp yang menerangi lembaran buku di tangan Raka. Ia duduk bersila di depan tendanya, menyesap kopi hitam yang mulai dingin. Namun, di tengah kesunyian itu, langkah kaki terdengar. Daun-daun kering bergesekan, menandakan seseorang tengah mendekat. Raka menghentikan bacaannya, memasang telinga. Semakin lama, suara itu makin dekat, seakan menuju ke arahnya. "Mas!" Suara pelan itu muncul dari bayangan gelap di depan tendanya. Seorang pemuda berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan, mengenakan jaket lusuh dan topi gunung yang menutupi sebagian wajahnya. Di tangannya tergenggam payung tua yang meneteskan air. "Mas, aku Caluk Tulung," katanya lirih, matanya menatap dalam-dalam ke arah Raka. "Aku menitip pesan, tolong, sampaikan ke bapakku." Raka menelan ludah. Ada sesuatu dalam suara pemuda itu, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Raka mengatur napasnya, mencoba mengusir rasa gelisah yang tiba-tiba menyelimutinya. Pemuda di depannya masih berdiri diam, wajahnya sedikit tertunduk, air hujan menetes dari jaketnya yang kuyup. Raka menelan ludah, mencoba berpikir jernih. "Aku Caluk Tulung, Mas." Suara pemuda itu kembali terdengar, lebih lirih dari sebelumnya. "Sampean siapa?" tanya Raka akhirnya, suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia rasakan. Pemuda itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka, lalu menghela napas pelan. "Aku mau ketemu bapakku," katanya, hampir berbisik. Raka mengernyitkan dahi. "Apa maksudnya? Siapa pemuda ini? Dan kenapa malam-malam begini, dalam kondisi hujan pula, ia datang ke tempat sepi seperti ini?" Di sekeliling mereka, suara hutan tetap sama. Angin berdesir pelan, membawa bau tanah basah dan aroma pinus yang khas. Tenda Raka berdiri di atas tanah datar, di tepi jurang kecil yang menghadap ke kota di kejauhan. Dari sini, kelap-kelip lampu kota terlihat seperti bintang jatuh yang mengambang di kegelapan malam. Biasanya, pemandangan itu memberi rasa nyaman, tapi malam ini, entah kenapa, rasanya ada yang ganjil. Raka adalah seorang pekerja kantoran yang punya kebiasaan mendaki gunung di sela-sela rutinitasnya. Baginya, gunung adalah tempat pelarian dari hiruk-pikuk kota. Sejak pertama kali mendaki saat masih kuliah, ia merasa ada ketenangan tersendiri setiap kali berada di alam bebas. Tak peduli hujan, dingin, atau medan berat, gunung selalu memberinya keheningan yang tidak bisa ia dapatkan di tempat lain. Maka, begitu dorongan untuk mendaki datang tanpa alasan jelas, ia langsung mengambil cuti 2 hari. Gunung ini bukan tempat asing baginya. Sejak tahun 1999, ia sudah sering datang ke sini, baik untuk sekadar hiking ringan, maupun camping beberapa malam. Ia mengenal jalur ini dengan baik, setiap tanjakan, setiap persimpangan, bahkan tiap pos pendakian. Hari itu, ia berangkat dari rumahnya di Surabaya pagi-pagi sekali. Tujuannya sederhana, mencari ketenangan. Ia membawa perlengkapan secukupnya, tenda ringan, sleeping bag, sedikit makanan, serta buku yang baru saja ia beli. Rencananya, ia akan bermalam di area yang sering disebut Pet Bocor, sebuah tanah datar di tengah hutan pinus yang sering dijadikan tempat mendirikan tenda oleh para pendaki. Sesampainya di Tretes, ia memarkir motornya di pos perizinan dan mulai berjalan kaki melewati jalur setapak yang basah akibat hujan semalam. Sebelum naik lebih jauh, ia mampir ke warung kecil milik Mak, seorang wanita tua yang sudah puluhan tahun menjalankan usaha warung di jalur pendakian ini. Warung Mak adalah tempat yang selalu ramai oleh pendaki, baik yang baru naik maupun yang turun dari gunung. "Kok sendirian, Le?" tanya Mak waktu itu, sambil menyodorkan segelas kopi panas. Raka tersenyum. "Iya, Mak. Sekali-kali pingin camping sendiri." Mak menggeleng pelan. "Sendirian ya hati-hati. Gunung iki kadang aneh, Le. Sing penting ojo sembrono," katanya, mengingatkan.
Raka hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Setelah beristirahat sebentar, ia pamit dan melanjutkan perjalanan. Menjelang sore, ia sampai di area Pet Bocor. Tanah di sini datar dengan pepohonan pinus tinggi menjulang. Di salah satu sudut, ada tempat favoritnya, sebidang tanah kecil yang langsung menghadap ke pemandangan kota. Dari sini, lampu-lampu kota terlihat jelas saat malam tiba. Setelah mendirikan tenda dan membuat secangkir kopi, Raka duduk bersila di depan tenda, menikmati suasana sambil membaca buku. Hujan mulai turun, rintik-rintik tipis yang kemudian berubah menjadi gerimis lebat. Tapi Raka tak terlalu peduli. Ia sudah terbiasa dengan hujan di gunung. Namun, semua berubah ketika suara langkah kaki itu muncul. Dan kini, pemuda asing itu berdiri di hadapannya, basah kuyup, dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam mata pemuda itu, bukan sekadar kelelahan atau kebingungan. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. "Aku Caluk Tulung, Mas," suara pemuda itu kembali terdengar, kali ini sedikit bergetar. Raka menelan ludah, merasa udara di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih dingin dari sebelumnya. Hujan semakin deras, rintikannya terdengar jelas saat membentur daun-daun dan tanah yang mulai becek. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang meresap hingga ke tulang. Di hadapan Raka, pemuda itu masih berdiri diam, seolah enggan bergerak. "Aku Caluk Tulung, Mas," suara lirih itu terdengar lagi, hampir seperti bisikan yang bercampur dengan suara hujan. Raka menghela napas, mencoba menenangkan dirinya yang mulai gelisah. Ia melirik sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di area ini. Pet Bocor memang sering dijadikan tempat berkemah oleh para pendaki, tapi hari ini sepertinya tidak ada orang lain selain dirinya. "Sampean siapa? Kok bisa sampai sini?" Raka akhirnya bertanya, mencoba memahami situasi. Pemuda itu masih diam. Raka mulai merasa ada yang tidak beres. Jaketnya basah kuyup, tapi anehnya, tidak ada uap napas yang keluar dari mulutnya, padahal udara di sini dingin. Bahkan, suara hujan yang deras terasa lebih nyata dibandingkan keberadaannya. "Aku mau ketemu bapakku," akhirnya pemuda itu menjawab, suaranya bergetar. Raka mengernyit. "Ketemu bapakmu? Maksudnya gimana?" Pemuda itu tidak langsung menjawab. Ia malah menundukkan kepala, menatap tanah becek di bawah kakinya. "Mas, tolong sampaikan sesuatu ke bapakku," suaranya terdengar putus-putus, seakan menahan sesuatu. Raka semakin bingung. Ia melirik jam di tangannya, hampir pukul 8 malam. Udara makin dingin, dan hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. "Sampean dari mana? Kenapa nggak bareng teman-temanmu?" Raka bertanya lagi. Pemuda itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya terlihat berkaca-kaca. Aku harus minta maaf ke bapakku," suaranya semakin lirih, hampir tidak terdengar. Sekilas, Raka melihat sesuatu yang aneh dalam tatapan pemuda itu. Ada kesedihan yang begitu dalam, tapi juga ada sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang mengisi ruang di antara mereka. Raka menelan ludah. "Bapakmu siapa? Aku nggak kenal bapakmu, gimana caranya aku nyampaikan pesan ini?" Pemuda itu menggigit bibirnya, lalu perlahan merogoh kantong jaketnya yang basah. Ia mengeluarkan sesuatu, sebuah benda kecil yang ia genggam erat di tangannya. Raka menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Itu adalah sebuah kartu mahasiswa. Pemuda itu mengulurkan kartu itu ke arah Raka. Tangannya gemetar. "Tolong, Mas," katanya, suaranya bergetar. "Sampaikan ke bapakku, aku minta maaf." Raka mengulurkan tangan, ragu-ragu mengambil kartu itu. Tapi saat jari-jarinya hampir menyentuh benda itu, tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, menerbangkan kartu itu dari tangan pemuda tersebut. "Halah!" Raka refleks bergerak, mencoba menangkapnya, tapi kartu itu jatuh ke tanah dan langsung terbawa air hujan yang mengalir di permukaan tanah becek. Pemuda itu terperanjat. Ia berjongkok, tangannya gemetar saat mencoba meraih kartu itu kembali. Raka ikut turun, mencoba membantunya. Tapi begitu ia mengangkat kepala, pemuda itu sudah tidak ada. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari-cari sosok pemuda tadi. "Halo? Sampean di mana?"
Suaranya menggema di antara pepohonan pinus. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan. Pelan-pelan, bulu kuduk Raka berdiri. Perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Ia menelan ludah, lalu berdiri perlahan. Matanya menelusuri area sekitarnya dengan senter. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di tanah becek di depannya, kartu mahasiswa itu masih ada. Basah dan kotor oleh lumpur. Dengan tangan gemetar, Raka membungkuk dan mengambil kartu itu. Ia mengusap permukaannya, mencoba melihat nama yang tertera di sana. Saat cahaya senter menerangi kartu itu, Raka terdiam. Napasnya tercekat. Kartu itu sudah sobek separuh. Tapi yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang adalah nama yang masih bisa terbaca di sana. Nama itu terasa familiar. Seperti nama seseorang yang pernah ia dengar, atau mungkin seseorang yang baru saja berbicara dengannya. Raka mundur selangkah. Dadanya terasa sesak. Ia menoleh ke sekelilingnya sekali lagi. Hujan masih turun. Angin masih berhembus. Namun kini, malam terasa jauh lebih sunyi. Raka masih berdiri di tempatnya, matanya terpaku pada kartu mahasiswa yang kini terasa lebih berat di tangannya. Hujan terus mengguyur, tapi tubuhnya mendadak terasa kaku. Seolah udara di sekitarnya semakin berat, mencekik dan menekan dadanya. Perlahan, ia mengangkat kartu itu lebih dekat ke cahaya senter. Meski basah dan sobek separuh, masih ada huruf-huruf yang bisa terbaca. Nama pemilik kartu itu. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Itu nama pemuda yang tadi menemuinya. Dingin menjalar ke tengkuknya, bukan hanya karena hujan, tetapi juga karena kesadaran yang tiba-tiba menghantam pikirannya. Pemuda yang tadi berdiri di depannya, yang memintanya menyampaikan pesan, yang wajahnya begitu nyata dalam kegelapan. Mungkin bukan lagi manusia. Raka menelan ludah. Sial, apa-apaan ini, gumamnya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin pemuda itu memang turun duluan dan kartu ini jatuh di sekitar sini. Tapi, jika benar begitu, mengapa ia mendadak menghilang? Bagaimana mungkin seseorang bisa berdiri tepat di depannya, lalu lenyap tanpa suara? Angin bertiup lebih kencang. Raka menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena perasaan yang semakin tidak nyaman. Ia melihat ke arah jalan setapak yang tadi dilalui pemuda itu. Jalan itu menurun tajam dan mengarah ke pepohonan lebih rapat, gelap, seolah menelan cahaya senter yang Raka arahkan ke sana. Haruskah ia mencari pemuda itu? Atau lebih baik ia pura-pura tidak melihat apa-apa? Pikiran itu terus berkecamuk di kepalanya. Di satu sisi, ia merasa harus memastikan ada atau tidaknya seseorang di sekitar sini. Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang menahannya. Instingnya berkata, jangan ikut campur. Tapi, bukankah ini gunung yang sudah sering ia daki? Bukankah selama ini ia percaya bahwa gunung hanyalah tempat biasa, bukan rumah bagi hal-hal yang tak bisa dijelaskan? Dengan enggan, ia melangkah maju, perlahan mengikuti arah jalan setapak yang ditinggalkan pemuda tadi. Langkahnya terasa berat. Semakin jauh ia berjalan, semakin ia merasa suasana di sekitarnya berubah. Udara terasa lebih dingin, lebih sunyi. Hujan masih turun, tapi anehnya, suara hujan terdengar lebih samar, seolah ia telah berjalan ke dalam ruang yang berbeda dari sebelumnya. Cahaya senter di tangannya goyah. Bayangan pepohonan terlihat bergoyang tertiup angin. Raka mempercepat langkahnya. Ia tak tahu apa yang mendorongnya, tapi ada perasaan di dadanya yang mendesak, entah karena rasa penasaran atau karena sesuatu yang lebih dalam dari itu. Tiba-tiba, tep, 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 langkah kaki lain terdengar. Jantung Raka berdegup kencang. Ia berhenti seketika. Suara itu jelas. Bukan suaranya. Ia menajamkan telinga. Langkah itu terdengar pelan, tetapi pasti. Seperti seseorang yang berjalan di belakangnya, tidak terburu-buru, tetapi juga tidak ragu. Dengan tangan gemetar, Raka menyorotkan senter ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, di tanah yang becek dan berlumpur, ada jejak kaki. Jejak kaki yang tidak ia buat. Raka membeku. Napasnya tertahan. Ia mundur perlahan, mencoba berpikir jernih. Mungkin ini jejak pemuda tadi. Ya, pasti begitu.
Tapi, jejak itu terlalu banyak, terlalu baru. Seolah seseorang baru saja berjalan di belakangnya beberapa detik lalu. Ia menelan ludah dan memutuskan untuk berbalik, kembali ke tenda. Ini sudah terlalu aneh. Namun, begitu ia berbalik. Tep, tep, tep. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Raka tidak berani menoleh. Ia hanya bisa berdiri diam, merasakan dingin yang semakin menusuk. Kemudian, di sudut penglihatannya, sesuatu bergerak. Bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Sesuatu, atau seseorang, sedang mengawasinya. Dan itu tidak sendiri. Tep, tep, tep. Langkah kaki itu semakin dekat. Dada Raka terasa semakin sesak. Napasnya berat, seakan udara malam berubah menjadi beban yang menghimpit tubuhnya. Ia berdiri mematung, jari-jarinya mencengkeram erat senter di tangan, tapi cahaya dari benda itu terasa tak cukup kuat untuk menerangi kegelapan yang kini mengelilinginya. Bayangan di antara pepohonan bergerak lagi. Bukan hanya satu, ada beberapa sosok di sana, berdiri diam, samar di balik kabut tipis dan derasnya hujan. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya ingin bergerak, ingin lari, tapi sesuatu menahannya di tempat. Mas. Sebuah suara terdengar. Suara itu bukan dari pemuda yang tadi. Pelan, Raka menoleh ke samping. Di ujung cahaya senter, berdiri sesosok lelaki tua dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan, pakaiannya kusut, dan kulitnya tampak pucat kebiruan, seperti seseorang yang telah lama berada di dalam air. Loh, suara Raka tercekat. Lelaki itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong yang begitu dalam. Kemudian, dari balik pepohonan, satu persatu sosok lain muncul. Mereka berdiri diam. Basah. Sunyi. Raka mundur selangkah. Tenggorokannya kering. Lalu, di tengah ketakutan yang mulai merayapi dirinya, sesuatu berbisik di telinganya. Aku minta tolong, Mas. Suara itu begitu dekat, terlalu dekat. Dengan panik, Raka menoleh ke belakang. Pemuda tadi berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya lebih jelas sekarang, pucat, dengan mata yang tampak lelah dan penuh kesedihan. Tapi ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang membuat Raka ingin lari sejauh mungkin. Kamu, siapa? Raka berusaha mengendalikan suaranya. Pemuda itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan tatapan kosong, lalu mengangkat tangannya perlahan. Tangannya gemetar, menunjuk ke arah sesuatu di balik pepohonan. Dengan perasaan takut yang semakin menyesakkan, Raka mengikuti arah jari itu. Dan di sana, di tengah kegelapan, sebuah sosok tergantung di atas dahan pohon. Raka menahan napas. Sosok itu mengenakan pakaian yang basah dan kotor, tubuhnya tergantung dengan kepala tertunduk. Hujan mengguyur tubuhnya, tapi ia tidak bergerak sama sekali. Lalu, perlahan kepala sosok itu terangkat. Matanya kosong. Wajahnya adalah wajah pemuda yang tadi berbicara dengannya. Raka mundur dengan napas terengah-engah. Tidak, ini tidak mungkin. Ia menoleh ke arah pemuda yang ada di belakangnya, tapi sosok itu sudah menghilang. Jantungnya berdetak kencang. Kakinya gemetar. Tiba-tiba, suara petir menggelegar. Cahaya kilat menyambar langit, menerangi seluruh hutan sekejap. Dan saat cahaya itu datang, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Semua sosok yang tadi berdiri diam kini bergerak. Mereka berjalan pelan ke arahnya. Dan dari kejauhan, suara pemuda itu kembali terdengar. Mas, tolong sampaikan ke bapakku. Raka mundur dengan napas memburu. Lututnya gemetar. Tangannya mencengkeram senter sekuat tenaga, meski ia tahu benda itu tak akan bisa melindunginya dari apapun yang ada di depannya. Sosok-sosok itu semakin dekat. Wajah mereka masih sama, pucat, basah, dengan mata kosong yang seperti menembus jiwanya. Tapi sesuatu berubah. Salah satu sosok, lelaki tua yang berdiri di barisan depan, tiba-tiba berhenti. Ia menatap Raka lama, lalu perlahan menggeleng pelan, seolah mengatakan sesuatu tanpa suara. Angin berhembus lebih kencang. Petir menyambar sekali lagi, menerangi seluruh area dalam sekejap. Dan saat cahaya itu datang, semua sosok yang tadi mendekat lenyap.
Raka masih berdiri di tempatnya, napasnya masih tersengal. Di sekelilingnya, yang tersisa hanyalah hujan yang mulai mereda, gemerisik daun pinus yang tertiup angin, dan keheningan yang menekan dadanya. Seolah semua yang ia lihat tadi hanya ilusi. Tapi tidak. Di tangannya, kartu mahasiswa yang tadi ia genggam masih ada. Basah, berlumpur, tetapi nyata. Perlahan, ia menatapnya lagi. Nama di kartu itu masih terbaca. Raka menarik napas panjang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah goyah, ia berjalan kembali ke tenda. Tangannya gemetar saat menggulung sleeping bag dan merapikan barang-barangnya. Ia tak ingin berada di tempat ini lebih lama lagi. Langit mulai menunjukkan tanda-tanda pagi. Cahaya samar mulai muncul di ufuk timur, membelah gelapnya malam. Tapi bagi Raka, malam ini akan terus menghantui pikirannya. Setelah memastikan semua barangnya siap, ia mulai berjalan turun. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Aku harus menemukan bapaknya. Itu satu-satunya cara untuk mengakhiri ini. Raka mempercepat langkahnya. Ia melewati jalur yang licin, menuruni lereng yang basah, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, ia sampai di warung Mak di Pet Bocor. Mak yang sedang merapikan dagangannya menoleh begitu melihatnya. "Lo, wis tangi, le? Kok wajahmu pucat ngunu?" tanyanya heran. Raka tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu mengeluarkan kartu mahasiswa dari sakunya. "Mak, pernah lihat orang ini?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Mak mengambil kartu itu, matanya menyipit mencoba membaca namanya. Sesaat kemudian, raut wajahnya berubah. "Innalillahi." Mak menutup mulutnya dengan tangan. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Kenapa, Mak?" desaknya. Mak menatapnya dengan ekspresi sulit dijelaskan. "Le, ini anak yang kemarin kena petir di atas gunung, yang jenazahnya belum dievakuasi." Dunia Raka seakan berhenti. Ia ingin menyangkal, ingin percaya bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi kata-kata Mak terasa seperti kunci yang mengunci kepingan terakhir dalam pikirannya. Pemuda itu sudah meninggal. Dan tadi malam, ia datang untuk menitipkan pesan. "Mak, bapaknya ada di mana?" Suara Raka nyaris tak terdengar. Mak masih terdiam, tetapi kemudian ia menunjuk ke arah pos perizinan di bawah. Dari tadi subuh, keluarganya sudah ada di sana. Bapaknya yang paling sedih, katanya anaknya berangkat tanpa pamit. Dada Raka semakin sesak. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan kartu itu ke sakunya dan segera berjalan turun. Hari mulai terang. Langkahnya cepat, nyaris berlari di jalan setapak yang becek. Ia tak peduli kakinya tergelincir beberapa kali. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal. Aku harus menyampaikan pesan ini. Saat sampai di pos perizinan, suasana sudah ramai. Beberapa anggota BPBD dan tim SAR berkumpul, bersama beberapa orang yang tampaknya adalah keluarga korban. Di antara mereka, ada seorang pria paruh baya yang duduk di bangku kayu, menundukkan kepala dengan bahu bergetar. Raka tak perlu bertanya. Ia tahu pria itu adalah bapaknya. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. "Pak," suaranya lirih. Pria itu mendongak. Matanya merah, wajahnya penuh kesedihan. Raka menelan ludah, lalu mengeluarkan kartu mahasiswa dari sakunya. Saya ketemu anak bapak semalam." Suasana mendadak hening. Beberapa orang di sekitar mereka menoleh. Pria itu mengerutkan kening. "Maksudmu, Nak?" Raka menggenggam kartu itu erat, lalu menatap pria itu dalam-dalam. "Dia titip pesan," katanya, suaranya nyaris bergetar. "Dia minta maaf, Pak." Air mata mulai mengalir di wajah pria itu. Tangannya gemetar saat menerima kartu mahasiswa itu dari Raka. Hening sejenak. Lalu, dengan suara bergetar, pria itu berbisik, "Anakku." Dan saat itu juga, Raka merasakan sesuatu di dadanya, seperti beban berat yang perlahan terangkat. Entah apa yang sebenarnya terjadi semalam. Entah apakah itu hanya mimpi, ilusi, atau sesuatu yang lebih dari itu. Tapi satu hal yang pasti. Pesan itu telah tersampaikan.
Raka masih berdiri di tempatnya, melihat bapak itu menggenggam kartu mahasiswa yang sudah basah dan sobek separuh. Pria itu menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Di sekitar mereka, orang-orang terdiam. Beberapa dari tim SAR saling pandang, mungkin bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Raka sendiri merasa dadanya masih berat, meski kini lebih ringan dibandingkan tadi malam. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. Apakah pria itu akan percaya jika ia mengatakan anaknya datang ke tenda semalam, meminta tolong untuk menyampaikan pesan terakhirnya? Atau justru ia akan dianggap berhalusinasi karena terlalu lama sendirian di gunung? Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah pesan itu telah tersampaikan. Hujan yang sejak semalam mengguyur kini benar-benar berhenti. Udara gunung yang dingin mulai terasa lebih hangat saat mentari pagi perlahan naik dari balik pepohonan. Cahaya keemasan menerobos sela-sela ranting pinus, memberikan suasana yang lebih tenang. Perlahan, bapak itu mengangkat kepalanya dan menatap Raka. "Anakku, dia baik-baik saja, Nak." Suaranya serak. Raka menahan napas. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Akhirnya, ia hanya bisa mengangguk pelan. Pria itu tersenyum, meski air matanya masih mengalir. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah mau menyampaikan ini." Raka membalas dengan anggukan kecil. Tak lama kemudian, keramaian di sekitar pos semakin terasa. Beberapa tim evakuasi yang sejak pagi naik ke atas gunung kini kembali. Sebuah tandu diturunkan, diiringi wajah-wajah lelah namun penuh tanggung jawab. Jenazah pemuda itu akhirnya dievakuasi. Raka hanya berdiri, melihat dari kejauhan bagaimana proses itu berjalan. Bapak itu bergegas mendekat, disusul beberapa anggota keluarga lainnya. Tangis mulai terdengar, pelan tetapi memilukan. Namun anehnya, di dalam hatinya, Raka merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan kesedihan semata, tapi kelegaan. Seperti ada satu janji yang akhirnya terpenuhi. Seperti ada satu roh yang akhirnya bisa pergi dengan tenang. Setelah beberapa saat, Raka memilih untuk pergi. Ia melangkah menjauh, kembali ke warung mak untuk sekadar menenangkan diri sebelum pulang. Saat duduk di bangku kayu, ia masih memikirkan apa yang terjadi semalam. Apakah semua itu nyata? Atau hanya bagian dari kelelahan pikirannya setelah mendaki sendirian di tengah hujan? "Le, kowe rapopo?" Suara mak membuyarkan lamunannya. Raka menoleh dan tersenyum kecil. "Mboten, mak, mung isih kepikiran wae." Mak menghela napas. Ia menuangkan teh hangat ke dalam gelas dan menyodorkannya ke Raka. "Gunung iki, Le, kadang ngendak mung nyimpen keindahan, tapi juga cerita-cerita yang ora bisa dijelasno." Raka menerima gelas itu dengan tangan sedikit gemetar. "Mak percaya hal-hal kayak gitu?" Mak tersenyum tipis. "Wis pirang-pirang tahun aku nang kene, wis pirang-pirang cerita tak rungokno. Kadang, ana wong sing ninggal ning gunung iki, tapi durung rampung urusane. Mulane, awake dewe kadang bisa krungu, bisa ngrasakno." Raka menggigit bibir. "Jadi, menurut Mak, dia beneran datang ke aku semalam?" Mak menatapnya lama sebelum menjawab. "Le, awakmu wis nindakake sing bener. Wis endang pulang. Kadang, sing mati mung pingin pamitan." Raka terdiam. Ia mengangkat gelasnya, menyesap teh hangat itu, membiarkan kehangatannya meresap ke tubuhnya yang masih sedikit gemetar. Lalu, untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia menarik napas panjang dan merasa tenang. Saat ia bersiap untuk pulang, ia menoleh sekali lagi ke arah gunung. Puncaknya masih diselimuti kabut tipis, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang terasa lebih damai. Entah hanya perasaannya atau bukan, tapi Raka merasa, pemuda itu sudah pergi dengan tenang. Dan gunung, seperti biasa, tetap berdiri megah. Tetap menyimpan rahasianya sendiri. "Yo, wis rampung ceritane. Kadang, sing wis ora ono ning donyo iki isih nyimpen rasa kepikiran, isih pengin nutup urusane. Sing jelas, kita kudu tansah ngati-ati ning alam, ora sembrono, lan tansah eling marang Gusti." Muga-muga cerita iki bisa dadi pelajaran kanggo kita kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.